الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas apa segala hal. Karena Allah Ta'ala itu memiliki sifat Rahman dan Rahim kepada kita semuanya, kepada hambanya yang beriman kepadanya. Allah Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, dan Allah Ta'ala juga memberikan apa yang pantas dan baik untuk kita dengan sayangnya Allah. Maka alhamdulillah kita patut syukuri segala hal, karena tidaklah kita menjalani hidup, menjalani amal-amal, kemudian melewati hari-hari, kecuali karena Rahman dan Rahim, karena Allah Ta'ala sayang dan cinta kepada kita semuanya. Salah satu kenikmatan yang besar yang kita syukuri adalah sampai hari ini Allah Ta'ala memberikan kita iman dan Islam. Kita masih bisa sholat, kita masih bisa berpuasa, kita bisa melakukan amal soleh, rukun sama teman, bisa hidup dengan keluarga dengan baik, sampai kita bisa ngaji. Dan alhamdulillah juga, ini saya lihat kayaknya jamaahnya banyak Sweet 17 ya. Oh, dibalik. Masya Allah. Tapi tadi saya dari pertama kali tadi jenengan jawab salam tadi. Jadi Mas apa tadi? Mas Sahrul tadi jawabnya Waalaikumsalam. Ada gertakan luar biasa. Ini kayaknya bukan, iya, kayaknya masih muda semuanya ini kelihatannya. Masya Allah. Sing muda aja kadang gak semangat gitu ya. Karena kadang lek ngaji yang muda fokusnya ngelihat bawah, buka HP. Masya Allah, itu karunia, Bu. Karunia. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu yang umurnya panjang dan baik amalnya. Masya Allah itu. Ada dua sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi. Kemudian terjadilah terhadap kedua sahabat itu sebuah kejadian ya. Yang satu dia meninggal duluan karena jihad, perang. Kalau perang jihad di zaman Nabi itu pahalanya banyak gak, Bu? Banyak. Bahkan meninggalnya syahid tidak? Syahid. Yang satu tidak meninggal ketika jihad, tapi Allah Ta'ala panjangkan umurnya, kemudian dia meninggal di usia tuanya. Kemudian kata Nabi,
Yang kedua, yang umurnya panjang, surganya lebih tinggi katanya. Sahabat heran, kok bisa? Padahal yang kedua ini meninggalnya bukan keadaan perang, meninggal ya biasa seperti orang biasa. Tapi yang pertama karena perang, syahid. Kata Nabi, iya. Tapi yang kedua, surganya tinggi karena amalannya lebih banyak. Karena Allah Ta'ala kasih kesempatan umurnya lebih panjang. Makanya ini perlu banyak disyukuri, Bu. Kalau sudah ngapunten nggih, kalau sudah di atas 60 itu sudah banyak-banyak bersyukur saja kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak terima kasih kepada Allah. Dengan umur yang panjang, jenengan masih diberikan semangat untuk sampai bisa ngaji hari ini, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya ketika Nabi itu, Bu, punya kebiasaan gitu. Nabi itu setelah umur 60, tapi ini pendapat sebagian ulama ya. Jadi Nabi itu sebelum umur 60, kalau sholat pas rukuk itu bacanya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Gitu nggih? Jenengan gitu enggak bacanya? Gitu kan? Tapi setelah 60, setelah umur 60, Nabi kan Fathul Mekah, membuka kota Mekah. Kemudian ketika pembukaan kota Mekah turun ayat. Ayatnya adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semenjak turun ayat itu, di usia Nabi setelah 60, setiap rukuk beliau diganti zikirnya, doanya. Doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Pribun? Astagfirullah. Kok kayak ada taman gimana tadi, Bu? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bacanya Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Kenapa baca itu? Ada yang menganggap ada sahabiat, seorang perempuan yang itu sudah di usia lanjut juga. Ternyata sama beliau rukuknya juga diganti zikirnya seperti zikirnya Nabi. Bacanya Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah, dan rasa syukurku kepadamu ya Allah. Astaghfirullah, dan aku minta ampun kepadamu. Jadi ada 3 ya. Mensucikan Allah, bersyukur kepada Allah, dan minta ampun kepada Allah. Terus ditanya perempuan tadi yang sudah lanjut tadi, kenapa kau baca itu? Karena aku mendengar setelah Nabi di usia lebih dari 60, Nabi baca itu. Itu menunjukkan bahwasanya seakan-akan Nabi itu telah mensyukuri hidup dan umurnya setelah umur 60. Banyak bersyukur setelah 60. Makanya Nabi menggunakan itu. Dari mana, Bu, doa itu? Sebetulnya dari surat An-Nasr tadi. Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya yang usianya lebih dari 60. Dengan apa? Umurnya dipanjangkan, amalnya dipanjangkan, maka banyak amalnya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, makanya kita boleh doa panjang umurnya. Boleh nggak, Bu? Berdoa minta panjang umur boleh nggak? Boleh, tapi ada catatan. Jangan sekedar panjang umur, tapi panjang umur dan banyak amalnya. Jadi kalau jenengan pas ulang tahun, ya, selamat ya Bu, selamat ulang tahun ke-70. Masih ada ini yang suka ulang tahun, Ibu? Ada ya? Ya. Kalau prosesinya, acaranya, yaitu kita nggak bahas ya. Mungkin ada yang berpendapat tuh nggak boleh. Tapi kalau didoakan panjang umur, jenengan langsung tambahkan. Saya bawa ke masjid. Oh gitu. Syukuran. Oke. Kalau didoakan sama orang panjang, semoga panjang umur, tambahkan.
dan amalnya soleh, gitu ya. Semoga panjang umur dan banyak amalnya, gitu. Ditambahkan, karena kalau sekedar panjang umur Bu, itu nggak kita saja, orang Yahudi itu juga pengen umurnya panjang, sama aja. Di surat Al-Baqarah kan dikatakan orang-orang Yahudi itu yawadul mujrimu law yaftadi min adabihim yaum afan Astagfirullahaladzim, kapan saya lupa ulang-ulang. Oh iya. Orang Yahudi itu juga minta doa. Doanya apa? Wala tajidanna ahrasan nasi ala haya. Orang Yahudi itu juga orang yang paling pengen umurnya panjang. Bahkan doa mereka itu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Bahkan mereka mintanya nggak gemen-gemen Bu. Mintanya pengen hidupnya 1000 tahun. Jenengan pengen nggak urip 1000 tahun? Iku wis ganti presiden ping piro. Niku pun presidene putune Janetes niku. Nggih, apa namanya? Panjang. Ada orang Mojoroto. Orang Mojokerto, Bu. Saya pernah lihat video itu ya. Orang Mojokerto umurnya sudah 100 lebih. Anaknya itu udah meninggal semuanya, Bu. Sisa cucunya tinggal satu tok. Cucunya itu ada berapa, tapi waktu itu tersisa satu cucunya. Dan cucunya itu yang jaga dia. Pernah dengar beritanya? Waktu itu. Jadi tinggal cucunya, orangnya udah tua. Tapi ya iso melampah, masih bisa jalan. Niki kemuliaannya orang desa, sehatnya Masya Allah. Terus sama presenter ditanya sama reporternya itu, Bapak di usia niki Bapak pengennya opo gitu loh. Kan penasaran gitu ya, kalau udah umur 100 lebih itu pengennya apa gitu. Ditanya, kata dia apa Bu? Aku pengen mati Mas katanya. Lah kok kenapa kok pengen mati? Wis kesel. Anak-anakku pun sedo. Anak-anaknya sudah meninggal semuanya. Cucu saya juga udah habis, tinggal satu niki. Saya pengen ketemu anak-anak saya. Jadi orang itu hidup ya pada ujungnya ya capek dengan hidup. Orang Yahudi itu pengen umur panjang, tapi kalau Muslim pengen umurnya panjang dan amalnya banyak dan diterima oleh Allah. Gini ya. Maka ini keutamaan. Mudah-mudahan panjenengan dipanjangkan umurnya semuanya, amin. Amin. Paling tidak bisa mendapatkan berapa Ramadan lagi supaya amal kita banyak dan surga kita ditempatkan surga yang paling tinggi. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, ibu bapak yang ibu dan bapak. Meskipun bapaknya tiga gitu. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita haturkan sholawat kita dan salam kita kepada baginda kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin hari kita semakin mencintai kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk saling menasehati nggih. Ini buat kita bersama, bukan buat panjenengan saja, tapi saya juga butuh nasihat-nasihat ini. Semoga kita semuanya disampaikan sampai bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan yang banyak. Amin. Niki majelis taklim nopo niki? Istiqomah, Masya Allah. Nggih, mudah-mudahan istiqomah lanjut terus amal ibadahnya. Amin. Niki apa ada jamaah masjid taklim lain ini? Majelis taklim Raudhatul Ilmi ada? Ada. Masya Allah. Terus IKW IKW
Oh, buah kikli. Oh, nggih ada. Masya Allah. Ikadi juga ada. Akad pagi Masjid Agung. Masya Allah. Nggih uripe. Wah, Masya Allah. Niki lek ditakoni Gusti Allah, amalane nopo? Pindah dari majelis taklim satu ke yang lain. Wah, Masya Allah. Bu, itu Bu, kalau jenengan bisa istiqomah, mudah-mudahan istiqomah ya, sesuai namanya gitu. Wah, itu berarti seluruh perjalanan jenengan itu arahnya ke surga insya Allah. Amin. Betul. Karena ngaji itu sebelum kita dapat ilmu, itu sudah seperti jalan di jalan Allah. Mbok menawa ya, tapi ya namanya orang pengen panjang umur ya. Tapi kalau meninggal ya kita pengennya meninggalnya di jalan Allah, betul gitu? Seperti apa namanya? Di jalan Allah itu seperti thalabul ilmi seperti ini. Karena Nabi mengatakan man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia di jalan Allah. Jadi jenengan dari rumah mau ke majelis istiqomah ini itu seperti jalan fisabilillah, di jalannya Allah. Seumpama gitu, tapi kita nggak tahu ya. Kok meninggal di tengah jalan? Berarti syahid nih. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau ada majelis taklim semangat dan tindak gitu kan. Semangat kalau bisa wis diangen-angen sesuk aku tak ngaji gawe klambi sing kudunge rada abang-abang cetar. Aku tak ngaji sing risik sing wayu ben sewiyap ngajine gitu ya. Kelambine ora wapi mendadak ngaji lali bukune. Enggak, tapi yo ngaji yo siap ngaji nggih, siap bukune, siap pulpene, siap atine, siap niate, gitu kan? Mudah-mudahan dari ngaji ini kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Oke. Ini kayak kepencet. Masih ada baterainya. Baik. Ibu, sekarang kita di bulan apa Ibu? Enggak Januari loh. Januari Siapa yang lahirnya bulan Januari? Enggak ada. Kita ini sampai jam berapa? Duhur. Jam 10. Sampai duhur nanti panitianya yang marah. Januari nggak ada. Yang Februari siapa lahirnya? Ada. Oh masya Allah, baru itu ulang tahun. Kalau anak kecil dulu itu kalau mau ulang tahun sewenang ya. Tapi lek wis umur-umur iki waduh tambah nek usiane. Biasanya lek wis 60 lebih ditanya umurnya berapa? 60 gitu. Meskipun 69. Pokoknya 60 lebih. Jangankan gitu yang 40 aja ya. 45 ya. Berapa umurnya? Ya 40-an lah kira-kira ini. Yang lahirnya Februari atau Maret, Bu, ada nggak Bu? Yang lahirnya Februari, keutamaan lahir atau keutamaan bulan Februari ada nggak? Ada keutamaannya bulan Februari? Ada nggak keutamaannya bulan Maret? Keutamaannya bulan Juni? Ada? Nggak ada Bu. Kalau bulan-bulan Masehi nggak ada keutamaan. Tapi kalau bulan-bulan Hijriah itu punya keutamaan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menciptakan bulan-bulan tersebut. Jadi bulan-bulan Hijriah itu ada keutamaannya. Sekarang saya tanya, siapa yang lahirnya bulan Rajab? Gak hafal. Yang lahirnya bulan Ramadan. Nah biasanya Ramadan nilai. Kalau Ramadan
kalau selain itu Ramadan atau setelah riyoyo biasanya apa? Soalnya ibu ngomong, aku biar ngelahirnya awakmu mas, dek. Gitu. Pas riyoyo gak melok riyoyo gara-gara lahiran. Gitu. Kalau bulannya Hijriah punya keutamaan. Salah satu keutamaan itu ada kitab namanya Lataiful Ma'arif. Itu bukunya ulama yang menjelaskan bahwasannya setiap bulan di bulan-bulan Rajab itu, di bulan-bulan Hijriah itu ada keutamaan-keutamaannya. Salah satu keutamaan, salah satu yang bisa kita ambil dari bulan-bulan keutamaan itu adalah, jadi gini Bu ya susunannya ya. Bulan yang paling utama di di tahun Hijriah itu bulan apa? Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan paling utama, bulan yang paling atas keutamaannya Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan itu ada bulan utama yang lain. Bulan utama yang lain itu ada 4. Bulan suci namanya, bulan haram. Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Lah kok wis pinter-pinter niki? Punten selesai aja ngajinya. Jamaah pinter. 4 bulan suci. Setelah 4 bulan itu baru bulan yang lain. Ada berapa berarti sisanya? 7. 7 tambah 4 11 tambah 1 12. Ada 4 bulan suci itu juga bulan-bulan yang keutamaannya banyak. Salah satunya adalah bulan Rajab yang kita sekarang ada di dalamnya. Apa sih keutamaannya bulan Rajab? Kan gitu kan? Karena setiap bulan Hijriah itu punya keutamaan. Maka kita harus ambil keutamaannya supaya kita mendapatkan peran penting, mendapatkan keuntungan dari keutamaan tersebut. Sekarang kita lihat ibu-ibu. Bulan tahun Hijriah diawali bulan apa? Muharram. Syawal apa Muharram? Muharram. Setelah Muharram apa? Safar. Muharram, Safar, Maulud, Ba'da Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, Besar. Ini yaitu penamaannya saja tapi urutannya sama gitu. Jadi bulan suci itu sama Allah Ta'ala desain gini. Banyak sih keutamaannya. Cuman salah satunya gini ya. Kenapa ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram? Karena bulan Dzulhijjah adalah bulan besar, bulannya orang haji. Allah Ta'ala tepatkan bulan suci sebelumnya dan setelahnya. Ada Dzulqa'dah dan Muharram. Supaya apa? Supaya orang itu persiapan untuk haji dan mendapatkan kesucian setelah haji. Atau bagi yang perjalanan jauh, kalau dulu kan gak naik pesawat ya, perjalanannya jauh, supaya mendapatkan keamanan ketika perjalanan di bulan Dzulqa'dah dan ketika pulang dari haji juga dapat keamanan di bulan Muharram. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Muharram itu letaknya di bulan pertama, di awal tahun. Kalau kita Januarinya kan gitu ya. Artinya kita memulai tahun Hijriah dengan bulan suci. Kemudian kita tutup tahun Hijriah dengan bulan suci. Karena akhirnya adalah Selo dan Besar, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Supaya kita punya persiapan, supaya kita itu punya evaluasi di setiap akhir tahun dengan adanya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kebayang ya? Kebayang nggak Bu? Bu? Kalau nggak kuat angkat tangan. Kebayang ya? Supaya kita itu di dalam 1 tahun punya persiapan Muharram sebagai bulan suci dan punya evaluasi di akhir tahun di Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Lah Rajab
itu beda sendiri. Rajab itu kata Nabi tidak urut seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab itu sendiri. Sekarang kita lihat bulan Rajab itu bulan keberapa? Bulan ke-7 pinter. Oke. Mudah-mudahan yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Amin ya rabbal alamin. Panitia ini langsung dulu. Bahaya ini. Oke, insya Allah dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ibu yang dirahmati oleh Allah, coba bulan ke-7 kan kalau 12 bulan itu kan tengahnya 6 gitu. Artinya apa? Bulan Rajab itu supaya kita evaluasi setelah 6 bulan. Di bulan ke-7 kita mulai lembaran baru di setengah tahun kemudian. Nah, itu salah satu keutamaan bulan Rajab. Dan salah satu keutamaan bulan Rajab adalah karena bulan Rajab itu letaknya 2 bulan sebelum Ramadan. Setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka Rajab itu adalah persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Kenapa begitu? Kenapa Ramadan harus disambut? Kenapa Ramadan harus dipersiapkan? Karena Ramadan itu keutamaannya banyak, Bu. Karena Ramadan itu keberkahannya luas dan besar. Kalau kita nggak persiapan, kita sulit untuk memikul dan mendapatkan itu semuanya. Gitu. Kalau ujuk-ujuk tahu-tahu besok Ramadan, kaget kita. Betul mungkin jenengan bisa melakukan ibadah puasa, tapi kualitas puasanya ya nggak bener-bener. Mungkin semangat seminggu pertama, kemudian 2 minggu kemudian wis rada aras-arasen. Nggih. Kemudian 3 minggu, 4 minggu wis poso kayak yes, yang penting dia nahan dari makan dan puasa dan minum. Tapi yo rasan-rasani mulai diulang nih. Mulai mitnah orang lagi, mulai sinis lagi sama orang, mulai atine gak seneng maneh. Wis rasa posoe wis gak ke poso biasa. Betul dia gak makan, gak minum, tapi gak bisa nahan lagi. Bagi eman nih. Pas poso lah kok episode lanjut TV nih. Hari gak iso diberhentikan. Eman gak apa-apa lah ndelok TV. Akhirnya banyak keutamaan yang tidak bisa kita dapatkan di bulan Ramadan karena kita nggak persiapan. Baik, salah satu contohnya saya gambarkan seperti ini. Nabi itu mengatakan, Ibu, ketika datang bulan Ramadan, Nabi itu bilang kepada para sahabat, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan keberkahan, kata Nabi. Bulanmu mubarak. Kemudian Nabi juga pernah Abu Hurairah mengatakan gini, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang gembira ingin mendapatkan Ramadan, bergembira untuk masuk Ramadan, maka dia akan diharamkan dirinya masuk neraka. Jadi masuk dalam keadaan gembira. Baik, sekarang yang pertama, menjadikan Ramadan bulan berkah. Saya kasih gambaran, Bu. Salah satu yang berkah lain itu adalah hujan. Hujan itu kata Allah Ta'ala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Betul nggak? Hujan itu berkah nggak, Bu? Berkah. Hujan itu menguntungkan nggak, Bu? Menguntungkan. Tapi kalau ngapunten, bagi masyarakat yang di sekitar Sungai Ciliwung di Jakarta itu kan rentan banjir kalau hujan. Kalau ditanya sama mereka, kira-kira hujan itu berkah nggak? Ben hujan omane banjir, ben hujan enek longsor, ben hujan kayak kemarin. Ya, ini buat evaluasi ya. Terjadi pada saudara kita di Sumatera dan di Aceh. Kira-kira jadi berkah nggak hujannya, Bu? Apakah yang nggak membuat berkah itu hujannya atau siapanya yang buat nggak berkah? Manusianya. Hujannya tetap berkah, tapi manusianya yang tidak berkah, tidak bisa memberkahi. Kenapa?
Karena manusianya tidak bisa persiapan, tidak menyiapkan sebelum datangnya hujan. Gitu ya, paham? Gini maksudnya. Ketika mau hujan, kalau manusianya itu dipersiapkan, selokannya dibersihkan, nggak buang sampah sembarangan, hutannya dihijaukan, pohonnya tidak ditebangi. Saya lihat betul Bu pas di Jakarta itu di rumah adik. Pas di sekitar dekat-dekat itu ada sungai emang di tengah pemukiman warga. Dan warga itu ya Allah, saya baru lo ya pantas. Enak Bu, sampahnya sak gini. Banyak gini. Naik sepeda motor ditaruh motor beat gitu. Tahu-tahu berhenti pinggir di jembatan itu langsung ngambil buat gitu. Biar ya kok enak mana buang sampah itu asal di sungai gitu. Yo pantas sungainya mampet. Yo pantas sungainya marah. Kalau sungainya nggak bisa mengalir, nggak siap menerima hujan, kan gitu. Tapi kalau sungainya siap menerima hujan, tanahnya siap menerima hujan, otomatis hujan akan memberkahi. Hujan akan mengaliri sungai, hujan akan mengaliri tempat-tempat untuk buat minum, kan gitu. Itu ketika hujan dipersiapkan, maka hujan pun akan berkah. Begitu juga Ramadan. Kalau Ramadan tidak kita persiapkan dari bulan Rajab, bahkan kalau ulama dulu itu bukan Rajab Bu, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah persiapkan. Jadi para ulama itu mengatakan seperti ini. Setelah Ramadan sampai 6 bulan ke depan, itu waktunya berdoa kepada Allah supaya Ramadan yang lalu diterima oleh Allah. Sampai 6 bulan. Nanti 6 bulan berikutnya kan itu sebelum Ramadan ya. Itu waktunya berdoa supaya dipersiapkan oleh Allah sampai Ramadan depan. Gitu ya. Kebayang ya Ibu? Maka itu ulama 6 bulan sebelumnya udah dipersiapkan. Kalau kita paling tidak 2 bulan sebelum Ramadan ini menjadi persiapan kita. Ayo yang hatinya belum bisa mengaliri yang bersih-bersih dibersihkan. Yang masih banyak ngapunten, masih banyak kotorannya, masih banyak sampahnya di dalam hati, masih banyak kebusukan-kebusukan di hati, ayo dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, Ramadan nggak jadi berkah. Banjir hati kita ini, nggak siap menerima Ramadan. Kayak tadi itu, akhirnya Ramadan itu terkesan cuman ya betul puasanya nutup, tapi nutupnya puasa itu nggur karena bareng-bareng. Yo gak penak rek, mosok posoan ditakok koncone gak poso, kan gak penak. Mosok alasane preyan, mosok preyan saulan lanjut. Mosok soal terawihnya semangatnya. Kalau terawih pertama itu bajunya rokone sing rawesi, salate paling ngarep. Nanti dapat 3 hari rodok mundur saidi. Nanti dapat seminggu mundur nih. Nanti dapat 2 minggu Kalau perempuan jamaahnya mundur, kalau laki-laki maju jamaahnya. Maksudnya nambah, berkurang. Engko air Ramadan entek. Nggih, tinggal 10 terakhir wis aras-arasen. Apalagi ini salah satu contoh ini sering saya sampaikan, kadang menjadi indikator kita ya. Bu, ada puasa setelah Ramadan di bulan Syawal. Ada ya? Ada. Puasa berapa hari? 6 hari apa 7 hari? 6 hari nggih. Hari ke-7 itu biasanya kalau orang Jawa dibuat riyoyo kupat ya. Riyoyo kupat itu buat apa Bu? Buat lebaran lagi setelah puasanya sempurna sampai Syawal 6 hari. Gitu kan? Itu yang saya tahu filosofinya gitu. Sekarang saya tanya Bu, jujur nggih, puasa Ramadan 30 hari banyak ya? Sama puasa 6 hari Syawal, abot mana? Padahal banyak mana? Banyak Ramadan. Kok bisa?
Lek poso enak, kabeh poso, kulkas gak enek sing buka, ya kan? Enteng, podo-podo poso, ya tak deh. Rumahnya banyak. Apa Bu? Ramadan rumahnya banyak. Mungkin. Akeh takjilane, wah temennya banyak enak. Lek sawal, poso ijen. Kadang yo, makanya kadang orang ngasih apa namanya, bikin cara. Saya nggak kemana-mana. Yo, gak kemana-mana gitu. Atau janjian sak keluarga wis yo lek poso sawal bareng-bareng ya. Ojo dewe-dewe ya. Kalau sendiri-sendiri kita pas poso sawal keluar kamar habis duhur lah kok ngelihat anak kita bikin es Milo kopi. Bikin es teler bayu itu rasane. Wah. Wis ngene wis sesuk kan yo iso wis gak iso poso sik wis gitu. Sesuk mendadak sawale entek. Wis. Terasa enggak Bu lebih berat 6 hari daripada 30 hari? Nah itu. Kenapa berat? Karena beda rasanya. Padahal gini, seakan-akan Syawal itu menjadi ujian kita. Menjadi bukti kalau kita itu Ramadannya berhasil. Karena tujuan Ramadan itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya dia menikmati puasa itu bukan karena bareng-bareng puasa, tapi emang karena menikmati puasa itu enak ternyata. Puasa itu ternyata banyak pahalanya. Puasa itu ternyata banyak menghamba diri untuk tidak bermaksiat lagi. Sehingga ketika puasa di bulan Syawal itu betul-betul karena keinginan pribadi, wis gak ngereken. Yo awakmu ngombe Milo yo sakarepmu, awakmu minum makan bakso yo sakarpe. Tapi aku butuh dengan puasaku. Itu menunjukkan kalau puasanya telah berhasil dengan menjalankan ibadah Syawal. Meskipun Syawal sunnah nggih Bu, enggak puasa Syawal ya enggak dosa. Tapi bagi pelajaran bagi kita Syawal itu adalah hasil kesuksesan di bulan Ramadan. Gitu. Kenapa kok menjadi indikator? Terus gimana persiapannya? Ya makanya Ramadan itu harus persiapan. Persiapannya dari bulan Rajab. Ya, baik. Sekarang seperti ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan? Para ulama itu mengatakan seperti ini. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Ya, bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan nyirami atau memupuk. Bulan Ramadan adalah bulan panen. Apa iso manen tanpa menanam? Bisa? Gak bisa. Apakah bisa tumbuh buahnya kalau tidak kita pupuk dan kita tidak sirami? Bisa? Tidak bisa. Artinya apa yang kita tanam di bulan Rajab ini, maka dia yang akan kita panen di bulan Ramadan nanti. Kalau orang Bu, gini ya, mendadak Ramadan pengen puasa. Betul ya puasa. Kalau puasa itu insya Allah mudah sampai nutup. Tapi kualitasnya nanti yang dipertanyakan. Atau gini, saya pengen pas ini besok Ramadan ya, tapi tanpa persiapan. Besok saya Ramadan mau menghatamkan Al-Quran 3 kali. Bisa? Itu semangat seminggu pertama insya Allah masih dikejar itu. Tapi kalau sudah masuk 2 minggu, 3 minggu, alah mendadak itu rodo aras-arasan, berkurang. Bahkan bisa jadi Ramadan itu baca Qurannya nggak nutup. Karena apa? Karena nggak dilatih, nggak dipersiapkan gitu, nggak dipanasi dulu tenaganya untuk menyelesaikan Al-Qur'annya, maka sulit, gitu ya. Itu sholat malam juga nanti kita bahas lagi. Intinya tadi ya, bulan Rajab bulan apa? Menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram dan memupuk.
bulan Ramadan adalah bulan memanen. Jadi apa yang kita tanam akan kita tunai nanti di bulan Ramadan. Kalau tidak kita tanam di bulan Rajab, maka kita tidak akan bisa menuai di bulan Ramadan. Itu kuncinya, Bu. Maka nanti buat target dari sekarang, bulan Rajab. Bulan Ramadan ini tunaian apa yang saya pengen ambil buahnya? Apakah Qur'annya? Apakah puasanya? Apakah lain-lainnya? Nanti kita bahas. Sekarang yang pertama, amalan apa yang kita persiapkan di bulan Rajab ini? Yang pertama adalah kita di bulan Rajab banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Bulan taubat. Ya. Bulan Rajab ini adalah bulan taubat. Kata para ulama, ada yang mengatakan Rajab syahrun taubah. Rajab bulannya taubat. Sya'ban bulannya mahabbah, cinta. Ramadan bulannya kurbah, pengorbanan. Pertama taubat. Rajab taubat, Sya'ban cinta, Ramadan pengorbanan. Di bulan Rajab ini, ayolah kita mulai bertaubat kepada Allah. Perbanyak minta ampun kepada Allah, diperbanyak istighfar kepada Allah. Dosa apa Ustadz yang harus kita bersihkan di bulan Rajab ini? Ada 4 dosa yang harus kita bersihkan. Yang pertama, dosa kesyirikan. Ya, ayo mulai dihilangkan dari rasa syirik-syirik yang ada di dalam diri kita. Insya Allah, Bu, kalau panjenengan, saya yakin jenengan gak mungkin nyembah batu. Insya Allah gak mungkin nyembah pohon, nggih. Amin. Sampai meninggal gak mungkin nyembah pohon, gak mungkin nyembah agama lain. Mudah-mudahan istiqomah. Cuman kadang ada kesirikan yang masih terjadi di dalam diri kita. Itu adalah ketika kita tanya hal gaib, kita mohon hal yang gaib kepada selain Allah. Hal yang gaib itu hal yang tidak bisa gaib itu gini, Bu, contohnya nih ya. Kalau barang ada yang hilang, kita cari secara manusiawi, dibongkar. Itu manusiawi, boleh. Kita minta tolong orang untuk bantu mencari. Tapi kalau ada barang yang hilang, terus kita telepon teman kita di Mojokerto, karena kita tahu dia itu tahu, ngerti wong ya, wong ngerti lah. Biasanya bahasa kita. Terus kita telepon dia, Mbak, HP ku hilang, Mbak. Di mana? Di rumah. Tolong delokno, Mbak. Gitu. Padahal dia di Mojokerto. Terus Mbak ini, ini Mbak, tak terawang kira-kira HP-mu. Bukan kira-kira biasanya. Lek tak delok, tak terawang HP-mu kesingsal, Mbak. Dek selepitan gitu. Terus tak cari. Kita cari di selepitan. Loh, kok ternyata ketemu di belakang rak piring. Terus mendadak, tenan, koncoku wong pinter. Itu kesirikan, Bu. Bukan sekedar perasaan, tapi sok iso nerawang yang gaib gitu loh. Itu gak bisa manusia seperti itu, Bu. Kalau orang bisa menerawang, itu ranahnya Tuhan itu. Jadi dulu gini, Bu, ya, ada debat antara orang yang bisa nerawang sama seorang ulama. Itu terjadi di Sudan dulu. Terus dijadikan, akhirnya dikumpulkan, mau didebatkan gitu, antara yang tahu ilmu gaib sama ulama yang tidak percaya kalau manusia itu tahu terhadap yang gaib. Atau kalau bahasa kita itu indigo, pernah dengar nggak, Bu? Sok tahu besok itu akan terjadi apa gitu kan. Kalau BMKG ya. Besok itu perkiraan besok hujan. Perkiraan cuaca, bukan nerawang kalau itu, bukan. Pas mau kumpul, kata ulamanya gini, siap, saya mau debat sama Anda. Kata ulamanya nih, kata saya yang tahu namanya Saifaruddin gitu kan. Tapi saya punya 3 syarat.
untuk berdebat dengan Anda. Terus orang itu bilang, oke, sampaikan syaratnya. Kata ulama itu apa? Oke, kalau gitu kita selesai dari debat, nggak usah kita lanjut. Kenapa? Mestinya saya nggak perlu menjelaskan apa syaratnya kalau kamu tahu yang gaib. Mestinya kamu tahu apa yang ada di pikiran saya sebelum saya mengucapkan. Kalau kamu nggak tahu apa yang ada di pikiran saya, berarti kamu bohong. Seperti itu. Akhirnya ya selesai, berarti dia nggak betul-betul tahu. Gitu ya, maka hati-hati, itu kesyirikan, Bu. Maka ditinggalkan dari yang seperti itu, gitu ya. Supaya kita betul-betul dalam keadaan iman sampai kita meninggal. Pertama apa? Dosa syirik ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik yang seseorang meninggal dalam keadaan kesyirikannya. Tidak mungkin diampuni oleh Allah. Naudzubillah. Maka harus taubat dari sekarang. Kemudian yang kedua, dosa besar. Dosa besar, cara minta ampunnya adalah dengan bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan meyakinkan diri untuk tidak mengulanginya lagi. Itu dari dosa besar. Ya, dosa besar itu apa? Dosa membunuh, dosa zina, dosa apa lagi? Dosa besar, mencuri, ya. Dosa besar yang lain adalah dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, ngerasani orang bendino. Pokoknya kalau setiap hari itu gak entek mangan dagingnya orang 10 orang itu kaya pas mau tidur kok hambar ya hidup saya. Walah sing tak rasani cek 8 kurang loro. Telepon. Tak telepon Bu Fulan. Bu, aku kurang ngrasani wong kurang loro. Ayo mendadak ya. Nah itu nggak boleh, nggih Bu. Nggak boleh, nggih. Itu harus dia minta ampun kepada Allah, taubat yang betul-betul. Dosa apa? Dosa dari minta taubat dari dosa besar. Yang ketiga adalah dosa kecil. Dosa kecil itu bisa jadi diampuni oleh Allah, bisa jadi tidak. Maka kita minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kecil. Bagaimana cara minta ampun dari dosa yang kecil? Ada 3. Yang pertama istighfar, bertaubat. Ya, minta ampun dari dosa kecil. Pertama istighfar dan taubat. Yang kedua diperbanyak zikirnya. Karena ada zikir-zikir yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga diperbanyak amal solehnya. Karena ada amalan-amalan yang menghapus dosa-dosa kita. Seperti ngaji seperti ini. Mudah-mudahan di setiap kita ngaji, dosa-dosa kecil kita juga diampuni oleh Allah. Itu yang 3. Yang keempat, dosa sama orang lain. Itu harus dibersihkan juga di bulan Ramadan ini. Dosa sama orang lain, bagaimana cara minta ampunnya? Pertama minta ampun kepada Allah. Yang kedua kita harus minta maaf sama orang-orang yang sudah pernah kita zalimi. Gitu ya. Kita minta maaf. Dan kalau hubungannya adalah mencemarkan nama baik, atau pertama hutang. Kalau dosanya adalah bukan dosa ya, kalau hutang harus dibayar. Kalau mencemarkan nama baik, mencemarkan nama baik, maka minta ampunnya adalah harus klarifikasi. Oke. Kalau kita umpama hari ini kita mitnah, oke, ada orang pas kita beli sayur di tukang sayur, ada Bu Fulan bilang, Bu, niku kok tonggo biasa beli sayur kok sekarang enggak yo. Terus mendadak satunya bilang, oh iya Bu, niku kira-kira bangkrut niku. Niku kira-kira mabengi bar disentak bojone niku. Niku kira-kira makane dhek gak wani metu, bar disatru orang, pokoknya mitnah orang. Ternyata kejadiannya nggak gitu. Ternyata orang itu nggak beli sayur karena dia sakit. Kan sudah mencemar. Sehingga orang-orang itu tahu, oh iya tenana. Makanya dia nggak beli sayur. Mungkin kemarin tokonya gak payu. Mungkin itu. Sehingga ada penyemaran nama baik yang tidak baik. Maka besoknya harus klarifikasi.
Punten Bu, ternyata kemarin yang saya isukan itu nggak benar. Ternyata orangnya sakit. Itu cuman perkiraan saya saja, gitu nggih? Karena nama yang sudah baik gak boleh dikotori sama orang lain, maka harus dimintakan ampun. Nggih. Itu yang pertama. Apa amalan bulan Rajab? Meninggalkan dosa. Dosa yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa besar, yang ketiga dosa kecil, yang keempat dosa kepada orang lain. Sekarang yang kedua. Saya minta 5 menit lagi saja. Oke. Masya Allah. Masih semangat Bu? Masih solid? Solid. Masya Allah ini gini Bu. Ini ada yang dari jauh Ibu. Yang paling jauh dari mana ini? Kaliombo, Pak. Dari Kaliombo. Masya Allah. Harus nyebrang sungai dulu gitu. Iya. Kaliombo. Masya Allah. Jadi makanya ini yang ngajinya dari jauh, pahalanya bisa jadi lebih banyak. Amin. Yang paling dekat ada yang punya rumah. Siapa yang punya? Ibu. Oh, Masya Allah. Okay. Kalau yang punya rumah persiapan. Kalau rumahnya dekat Bu, bisa caranya supaya pahalanya juga lebih banyak. Muter-muter dulu. Keliling dulu. Okay, keliling supaya di jalan Allahnya lebih banyak, supaya mendapatkan pahalanya lebih banyak. Itu yang pertama, meninggalkan dosa. Supaya nanti masuk Ramadan dalam keadaan dosanya sudah bersih, sudah nggak ada tanggungan beban dengan Allah. Ya, karena dosa itu berat Bu. Yang membuat hidup kita itu berat, itu bukan urusan kita Bu. Jenengan pernah nggak memikirkan piye caranya ya Allah solusi ini piye gika? Pernah nggak Bu mikirkan ini piye yo caranya yo? Wah pusing. Piye carane nyaur utang itu? Wis usaha yo wis gak iso nyaur, wis kepingin tapi gak. Ya, kok mendadak Allah Ta'ala kasih kita rezeki yang kita tanpa usaha. Pernah terjadi jenengan? Pernah nggak ternyata solusi itu ya gitu saja ternyata cara jalan keluarnya? Pernah? Pernah. Ternyata urusan kita itu nggak berat Bu. Ternyata banyak masalah kita itu yang Allah Ta'ala selesaikan sebetulnya. Gak berat. Ternyata yang membuat berat kita itu bukan mencari solusi dari masalah kita, bukan. Tapi yang membuat berat hidup kita itu adalah dosa. Dosa kita itu yang membuat berat. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Insyirah. Allah Ta'ala mengatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Coba lihat. Kan itu setelah itu kan fa inna ma'al usri yusra kan? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau pasti ada, itu berarti bukan gini, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan setelah loh ya Bu. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Berarti mikirnya gini, kalau pas kita sulit, mestinya ketika itu pasti ada kemudahan. Sehingga ketika kita melihat kesulitan, itu ada kemudahan. Jadi hidup kita akan mudah. Kebayang ya? Pernah Imam Ahmad ini dalam sebuah kisah ya, wallahualam benar atau tidak, tapi ceritanya bisa kita ambil pelajaran. Imam Ahmad itu pernah keluar dari masjid, sendalnya hilang, dan Imam Ahmad gak marah, biasa saja. Kata murid-muridnya, Imam kenapa gak marah, sendalnya hilang? Kata Imam Ahmad, saya yakini setiap kesulitan ada kemudahan, pasti di balik ini ada kemudahan. Dan orang-orang yang berpikir seperti itu nggak mungkin bisa berpikir Bu,
kalau dia masih membawa beban. Ya, membawa beban. Kalau orang tahu di balik kemudahan, kesulitan itu ada kemudahan, maka dia akan tenang. Salah satu contohnya gini, meskipun ini sulit, seseorang yang kehilangan anak, sulit gak? Beban gak, Bu? Beban itu, wah berat itu. Tapi gimana? Anakku nengdi. Lah iya, anakku nengdi kan, wah itu beban itu, ya Allah. Sewedihnya bukan main itu pasti. Nggih. Tapi kalau dia tahu balasannya itu kata Nabi, anak itu akan menanti di pintu surga dan dia tidak masuk surga kecuali orang tuanya digandeng masuk surga. Bayangkan, sudah dapat jaminan surga dengan anaknya masuk surga dengan anaknya yang meninggal. Kira-kira kalau jaminannya seperti itu, pengen gak? Rasanya kan ya Allah, yo pengen masuk surga seperti itu meskipun kita nggak berani untuk mengatakan itu, kan gitu kan? Ketika Nabi menyampaikan keutamaan itu, para sahabat itu tanya, ya Rasulullah, apakah jaminan itu bagi orang itu saja atau semua orang juga mendapatkan kebaikan itu? Kata Nabi, semuanya dapat. Artinya apa? Di balik kesulitan ada kemudahan. Sulit di dunia, di akhirat sing lain sik mikir pahala, sik mikir dosa, sing iki wis digandeng ambek anake. Ayo ya, mlebu swarga. Enak gak? Ada kemudahan. Gitu ya. Itu bisa dilihat bagi orang yang tidak terbebani dari dosa. Mana dalilnya? Karena sebelum inna ma'al usri yusra, itu ayatnya mengatakan alladzi anqadha dhahrak wa wada'na anka wizrak. Wizrak itu dosa. Dosa yang kami letakkan, kata Allah, dialah dosa yang alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggung kalian. Paham Bu? Jadi yang membebani, yang bikin kita itu semakin berat gini itu dosa kita. Kalau mau masuk Ramadan kok, ya Allah, sesuk Ramadan gak iso buka kulkas nih. Awan-awan gak iso panas-panas, gak iso buka kulkas, isone maghrib, ya Allah, mendingan meneh kerucukan luwe meneh, ya kan? Ya Allah, besok biasa nih sore-sore pas udan gak indomie ambil es teh, kok enak teh hangat gitu kan, sesuk wis gak iso maneh. Itu yang membebani, itu dosa kita. Ya. Jadi hidup kita itu yang bikin beban itu adalah dosa. Baik. Sekarang yang kedua, yang kita persiapkan untuk bulan Ramadan di bulan Rajab ini, yaitu membersihkan hati. Kalau tadi dosanya dibersihkan, kalau sekarang hatinya dibersihkan dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, ayo hatinya mulai diperbaiki, dibersihkan. Dari apa? Dari semua penyakit hati. Nanti sambil dipelajari ya, apa saja penyakit hati. Kalau ada ustadz yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati, ditulis. Nah itu ditulis, semuanya harus ditinggalkan. Penyakit hati itu apa? Gak enak ambil orang, gak senangan ambil orang. Nanti kalau ada orang dapat nikmat, hatinya gelisah, yo gak senang. Kalau giliran ada orang sedih, hatinya gembira. Kawan kapok, gak aku tok sing loro hati, awakmu juga loro hati, itu sakit. Kemudian tidak bisa maafkan orang, itu juga hatinya sakit. Kalau orang pandai memaafkan, berarti hatinya sehat. Karena dia berpikir gini, bukan soal dia pantas dimaafkan atau tidak, tapi soal hati saya itu selamat tidak untuk gampang memaafkan orang lain atau tidak. Gitu ya. Maka hatinya dipersiapkan. Karena masuk Ramadan itu bukan dengan fisik, tapi dengan hati. Masuk Ramadan itu dengan hati yang dipersiapkan, bukan hanya dengan fisik yang dipersiapkan. Oke, dua, hatinya dibersihkan. Sekarang yang ketiga, amalan yang kita lakukan di bulan Rajab adalah mempersiapkan amalan dengan keimanan. Ya, persiapkan amal dengan iman atau persiapkan iman. Kalau tadi hatinya sudah bersih,
sekarang hatinya mulai dihiasi dengan keimanan, mulai menambah rasa cinta kepada Allah di bulan Rajab, mulai banyak mengenal Allah, mulai banyak lebih mencintai Allah, mulai banyak bersyukur kepada Allah, mulai banyak membaca keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Maka saya tertarik sekali Bu kalau ada orang yang membahas Ramadan di bulan Rajab ini. Kemarin kayak ada daurahnya Ustadz Rifki itu ya, membahas tentang hukum-hukum puasa di bulan Ramadan. Itu bagus Bu. Kalau sudah karena apa? Karena memang persiapannya di bulan Rajab ini. Ayo nanti kalau ada buku tentang keutamaan Ramadan, kalau dapat dibeli, kalau ada dibaca. Apa sih keutamaan Ramadan, dibaca dari sekarang. Oh ternyata orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dosanya diampuni oleh Allah. Oh ternyata Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya apa? Artinya bagi orang yang punya dosa, waktunya minta ampun karena dia tidak punya kesempatan masuk neraka. Oh yang punya amal ayo ditingkatkan karena waktunya surga dibuka. Oh ketika Ramadan itu ada amalan yang seperti pahala puasa. Kalau kita sekedar puasa sendiri itu pahalanya 1 atau 10 dikali lipat. Tapi ada ternyata amalan yang menambah kita pahalanya seperti pahala puasa. Apa itu? Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi targetnya gini. Oh ternyata banyak keimanan, keutamaan yang besar di bulan puasa, gitu ya. Supaya iman kita semakin kuat lagi, sehingga masuk Ramadan dengan keimanan. Dan Ramadan itu harus dengan keimanan pintu masuknya. Dalilnya apa? Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman. Siapa yang dipanggil untuk berpuasa? Orang yang beriman. Orang yang masuk puasa dengan keimanan yang siap. Gitu ya. Jadi puasa itu bukan oh besok puasa ya wis, puasa itu pokoknya ngempet, gak mangan, gak minum. Tapi gak persiapan iman. Jadi puasanya gak nikmat. Kalau masuk puasa dengan iman, jadi besok itu mikirnya bukan ngempet makan dan minum, tapi pikirannya adalah besok ini dapat pahala banyak dengan puasa. Wah besok ini bisa-bisa dosa saya diampuni banyak oleh Allah. Wah besok ini bisa-bisa saya ini pengen ditulis di data penduduk surga yang masuk dari pintu puasa. Oh besok ini waktunya saya mendekatkan diri dengan Allah. Besok ini waktunya saya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Itu ketika masuknya dengan keimanan. Itu ya Bu. Maka kalau puasa tahun lalu seperti itu, maka puasa tahun ini adalah puasa persiapan dengan keimanan. Oke ya. Maka ayo mulai dinikmati lagi ibadah-ibadahnya dengan keimanan. Keimanan sudah mulai ditanamkan di dalam diri kita. Oke, itu yang ketiga, persiapan dengan keimanan. Sekarang yang keempat, terakhir. Yang keempat adalah dipersiapkan di bulan Rajab ini adalah program-program amal yang akan kita tunai di bulan Ramadan. Mulai diprogramkan. Saya Ramadan target saya apa ya? Oh targetnya saya ingin berbagi buka puasa selama 30 hari full, setiap hari 2 orang. Berarti targetnya 60 orang. Maka sekarang dimulai untuk untuk terbiasa berbagi dengan orang lain. Dan ketika membagi kepada orang lain itu mulai ditata, bukan melihat orangnya. Paham ya? Jadi gini, kalau ngasih sama orang lain itu mulai belajar ikhlas. Ikhlas itu gini, la nas'aluka, ikhlas itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Itu titik ikhlas.
Ketika kita berbagi, itu kita tidak berharap dipuji atau diterima kasih. Gitu ya. Meskipun orang itu berhak untuk mengucapkan itu, tapi bukan itu yang kita butuhkan. Jadi ketika kita ngasih, kita mulai tidak berharap untuk diterima kasih. Bu, saya emang niatnya ikhlas sudah. Pokoknya ngasih, kita tinggalkan. Gitu ya. Mulai latihan untuk memberi seperti ini. Sehingga ketika Ramadan kita nggak memandang lagi, pokoknya saya harus berbagi kepada orang yang berpuasa. Tidak berharap pamrih, tidak berharap dipuji oleh orang lain. Gitu ya. Itu salah satu latihannya. Program yang lain, bahwa program baca Quran. Saya Ramadan target hatam 3 kali. Target 1 kali hatam. Maka bulan Rajab ini dipersiapkan untuk membaca Quran. Kalau Ramadan 1 kali hatam, berarti sekarang minimal sepertiganya. Sepertiga Quran dibaca. Nanti bulan Rajab baca lagi Quran sampai 2/3-nya. Nanti Ramadan insya Allah bisa hatam, karena sudah terbiasa, sudah kebiasaan, sudah punya ritme membaca Quran setiap harinya. Mulai disebul Qurannya di bulan Rajab, debunya dibersihkan, yang tadinya sudah ketutup dari Ramadan tahun lalu. Mulai dicari, endi yo tak ke anake. Leh Quran ibu sing tak simpen ket Ramadan tahun lalu mana? Bagus setahun disimpen nih. Mulai dicari lagi. Nanti jadi Ramadan itu nggak sulit nyari Quran. Pas hari ke-5 itu sampai mana Bu bacaannya? Ada Bu, niki sih goleki Quran kula sing kesengsal. Oh, gitu ya Bu? Iya masih. Oh gini aja Bu. Niki saya punya temen sing iso nerawang gua. Basu malah kemana-mana gitu. Wah. Ada yang buka tuh, gua tahu mulai cari Quran yang baik, yang enak dibaca mulai sekarang, gitu. Cari di program. Kalau nggak gitu nanti nggak bisa dapat nikmatnya baca Quran, targetnya baca Quran di bulan Ramadan. Sekarang contoh yang lain terakhir Bu. Contoh yang lain program Qiyamul Lail, Mama. Ya kan kalau di Ramadan itu kan ada Qiyamul Lail ya, sholat raweh gitu. Tapi kan rasanya itu kenapa mudah? Karena dilakukannya bareng-bareng, ya kan? Berangkat sak keluarga, kan gitu kan? Pertama lengkap, nanti dapat seminggu, anaknya serodok males, tinggal sak bojoan. Nanti dapat 3 minggu, bojone wis rada aras-arasen atau enek kerjaan, tinggal sendiri. Pripun Bu? Gawe jajan. Gawe jajan. Betul. Wis persiapan Idul Fitri. Lagi setengah bulan wis mikir. Berapa hari lagi ya Idul Fitri ya? Masya Allah. Oke, wis lali terawih nih. Padahal terawih itu Bu, betul. Terawih itu emang dibuat program sama masjid-masjid itu setelah Isya supaya kita nggak berat. Tapi sebetulnya sholat terawih atau Qiyamul Lail itu tidak harus habis Isya. Jenengan kalau nggak siap ke masjid setelah Isya nggak apa-apa, buat sebelum sahur. Tapi sholat terawih yang biasanya 11 rakaat ya 11 rakaat di sholatnya, sholat sendiri itu bagus, nggak apa-apa. Tapi sholat terawihnya itu tidak hilang, gitu ya, tidak ketinggalan gak sholat terawih di masjid opo gitu ya. Kemudian ya wis gak terawih, ya emang harus tetap terawih. Maka dilatih Qiyamul Lailnya. Bagaimana melatih Qiyamul Lail dari Rajab? Sekarang saya kasih cara ya supaya kita melatih Qiyamul Lail. Caranya adalah gini Bu. Cara yang pertama itu adalah biasakan untuk latihan terawih ya atau Qiyamul Lail. Biasakan sholat Qiyamul Lail setelah sholat Isya. Oke, yang belum biasa nih Bu, kalau mau malam bangun sulit, sholat Qiyamul Lailnya
Sebetulnya tarawih sama qiyamul lail itu sama Bu, beda istilah saja sebetulnya. Kalau tarawih biasa disebut di Ramadan, tapi sebetulnya qiyamul lail juga dia, karena menegakkan malam untuk sholat di malam hari. Baik. Gini pertama caranya, biasakan setelah sholat isya sholat qiyamul lail. Habis sholat isya sholat 2 rakaat qiyamul lail. Boleh, karena qiyamul lail itu dari isya sampai subuh waktunya. Oke, pertama, karena habis isya mumpung dilanjut sholat qiyamul lail, kemudian ditutup dengan witir. Kemudian kalau sudah terbiasa dimulai dimundurkan. Mundurnya sebelum tidur. Sebelum tidur gak langsung mapan dulu, tapi sholat qiyamul lail dulu. Tak sholat qiyamul lail 2 rakaat ditutup witir 1 kali. Itu ya. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, sekarang dirubah lagi. Sholat qiyamul lailnya ketika sebelum bangun subuh. Sebelum bangun subuh. Sebelum sholat subuh. Sebelum bangun untuk sholat subuh. Jadi paling tidak setengah jam lah sebelum subuh bangun untuk sholat qiyamul lail tadi. Sudah bukan setelah isya, bukan sebelum tidur, tapi setelah tidur sebelum subuh. Nanti sekalian sampai sholat subuh. Gitu nggih? Kalau sudah terbiasa mulai diundur lagi waktunya. Jadi bangunnya bukan setengah jam sebelum subuh, tapi 2 jam sebelum subuh. 2 jam setengah sebelum subuh bangun. Oke? Mulai jam 2 atau setengah 3 bangun. Kemudian sholat qiyamul lail, dibiasakan itu. Gitu ya. Kalau itu terbiasa untuk kita lakukan, maka ketika Ramadan kita sudah terbiasa. Jadi sholat tarawih itu bukan bareng-bareng rasanya, tapi rasanya emang karena kita butuh qiyamul lail. Saya butuh di malam hari itu mendapatkan pengampunan, menikmati sholat. Jadi rasa khusyuk di dalam sholat itu kita dapatkan. Sehingga kalau semuanya dengan persiapan, ngajinya persiapan, qiyamul lailnya persiapan, puasanya persiapan, berbaginya persiapan, ketika Ramadan itu menjalankan amal itu nggak berat lagi. Bukan karena bareng-bareng lagi, karena emang kita sudah menikmati puasanya, menikmati qiyamul lailnya, baca Qur'annya. Jadi baca Qur'an itu betul-betul nikmat. Sehingga ketika Ramadan sudah terlatih, selesai Ramadan bukan tutup buku, tapi mulai menikmati hidup yang baru tadi. Menikmati hidup dengan Quran, menikmati hidup dengan qiyamul lail, menikmati hidup dengan baca Quran, dengan berbagi. Sehingga keluar Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa. Pinter ibu. Mudah-mudahan sama-sama berangkat umroh. Amin. 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 Ya. Soal punya uang enggak itu Allah Ta'ala yang memampukan nanti. Amin. Tapi enggak semuanya orang berangkat umroh pakai uang loh Bu. Tapi ya kalau percaya diri. Ya. Allah Ta'ala kalau mampukan hambanya itu nggak mesti bawa uang. Ada orang itu yang diumrohkan, dibayari plus disangoni. Ada? Tapi kan bawa uang juga. Oh, bawa uang. Nggih. Terus koyo lek uang iki gak iso digateni nggih. Nggih. Yang penting mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena semuanya itu Allah Ta'ala kalau mampukan semuanya mudah insya Allah. Oke. Maka keluar dari Ramadan dalam keadaan bertakwa. Bertakwa itu ya sudahlah. Ya sudah. Jadi udah jadi gaya hidup. Cek. Gaya hidup. Jadi setelah Ramadan dah gaya hidupnya adalah suka puasa, gaya hidupnya suka baca Quran, gaya hidupnya adalah suka puasa, gaya hidupnya adalah tadi berbagi. Itu gaya hidup sudah terbiasa dengan itu, nikmat. Nah sekarang jadi evaluasi kita, apakah Ramadan tahun kemarin bisa melahirkan kita yang seperti itu?
Sudah bisa belum? Tahun kemarin? Insya Allah. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, berarti evaluasinya adalah persiapannya mulai di bulan Rajab ini sudah mulai menjadi persiapan supaya Ramadan kita tidak kaget. Ya, lek kaget itu ya nanti ibadahnya cukup di bulan Ramadan aja. Habis Ramadan dah tutup buku. Selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal puasa, selamat tinggal baca Quran, selamat tinggal berbagi. Nanti ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Wis gak poso maneh, gak ngaji maneh, gak berbagi maneh. Ada nggak orang yang puasa ibadahnya cuma di Ramadan toh? Ada. Karena mek ngono tok puasane mek puasa Ramadan. Nggih. Terima kasih Ibu. Masya Allah ini udah kelewat banyak ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan. Yang di belakang ini kayaknya effortnya tinggi soalnya ngaji harus sampai kipas-kipas sampai. Tapi nggak apa-apa Bu, itu semuanya jadi pahala besar itu nanti semuanya. Ya Allah aku biar tahu ngaji di masjid di majelis Istiqomah sampai kipas-kipas itu setiap kipasan dapat pahala ini insya Allah. Supaya tahu kajian lagi nggak apa namanya, supaya tetap semangat gitu ya. Karena semuanya adalah menuai pahala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, maaf kalau agak panjang atau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pertanyaan atau doa? Atau ada pertanyaan? Satu aja nggak apa-apa. Ibu dulu. Iya nanti. Ibu-ibu nggak apa-apa ya. Pertanyaan dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk puasa sunnah Syawal itu apakah kita niatnya harus nyaur dulu atau kita puasa sunnah Syawal? Terima kasih. Bu, Masya Allah. Jadi gini Bu, emang ada dua pendapat ulama. Jadi ini hukumnya ranahnya pendapat nggih. Jadi bisa ambil ini, bisa ambil itu. Pendapat yang pertama itu harus diselesaikan dulu Ramadannya. Artinya Ramadan selesai, kemudian bayar utangnya selesai, baru Syawalnya. Kenapa? Karena Nabi itu mengatakan barang siapa yang man soma Ramadan. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan lengkap, kemudian dia menambah dengan 6 Syawal, maka dia akan mendapatkan seakan-akan puasa 1 tahun. Jadi puasa Ramadannya harus lengkap dulu. Ini pendapat pertama. Jadi nggak boleh Syawal kecuali harus bayar utang dulu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua tidak harus, gitu ya. Karena apa? Karena dalilnya bayar utang itu fa'iddatun min ayyamin ukhor. Jadi bayar utang itu di dalam Quran itu bebas waktunya, tidak harus Syawal. Boleh kapan saja. Boleh nanti di bulan Dzulqa'dahnya, bulan Dzulhijjah atau Muharram, atau nanti ketemu Sya'ban, kaget wis sampai Ramadan kurang bayar utang gitu kan. Ada nggak itu yang kaget-kaget gitu kan? Karena keumuman bayar utangnya boleh di bulan lain, maka boleh di bulan Syawal tetap melaksanakan puasa Syawal, tetap meskipun belum bayar utang. Gitu nggih? Jadi dua pendapat, monggo mau diambil ini atau itu. Cuman yang paling sempurna itu ya Ramadannya selesai dulu, utangnya dibayar. Lek utangnya cuma 3 hari, 4 hari ya bayar utang seae enak kan? Gitu kan? Tapi kalau umpama bayar utangnya harus banyak, jadi ya monggo jenengan sekuatnya. Kalau kuatnya diselesaikan dulu ya selesaikan baru Syawal. Kalau tidak ya langsung diniati Syawal. Dan intinya Bu, tidak boleh digabung. Tak bayar utang sekalian puasa Syawal, dirangkep. Boleh nggak? Ada yang pernah melakukan? Nah itu nggak boleh Bu. Kenapa nggak boleh? Karena bayar utang itu puasa wajib.
Kalau Syawal itu puasa sunnah, wajib sama sunnah tidak boleh digabung niatnya. Kecuali gini, kalau puasa Syawalnya digabung puasa Senin Kemis, nah boleh. Saya tak puasa Syawal sekalian puasa Senin Kemis, nah itu boleh. Atau sekalian waktu itu puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, diniatkan 3 sekaligus niatnya, karena semuanya puasa sunnah, boleh. Tapi kalau bayar utang itu wajib, tidak boleh digabung dengan yang lain. Harus murni bayar utang saja, satu tok niatnya. Gitu nggih? Ya, udah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bu. Monggo Ibu. Tentang sholat apa tadi yang sholat malam tadi? Iya mulai. Bagaimana itu Ustaz? Apa sama sebelum tidur, apa sudah tidur, apa sama dengan sholat tahajud, apa niatnya itu bagaimana? Oke, ini Bu. Sekarang kita ini ya. Jadi apa sih Qiyamul Lail itu? Qiyamul Lail itu Bu sebetulnya umum. Qiyamul Lail itu adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Itu Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail itu tidak hanya sholat. Jadi menghidupkan malam di Ramadan itu tidak hanya sholat. Bisa dengan sholat, bisa dengan ngaji, bisa dengan zikir, gitu ya. Bisa dengan apa lagi? Taubat, baca Quran, bersedekah di malam hari, itu semuanya Qiyamul Lail itu namanya. Salah satu ibadah salah satu ibadah Qiyamul Lail sholat gitu. Dan kapan waktunya Qiyamul Lail? Qiyamul Lail itu waktunya ya di malam hari. Kapan malam hari? Malam hari total itu ya ketika Isya. Mulai Isya sampai sebelum subuh. Itu waktu Qiyamul Lail. Jadi kalau sholat Qiyamul Lail itu sholat itu waktunya dari habis Isya sampai sebelum subuh, itu sholat Qiyamul Lail. Jadi ya, sholat taubat, sholat tahajud, taubat, ya. itu harus bangun. Kalau sholat taubat itu kan niatnya emang untuk bertaubat. Cuman yang saya tahu Bu ya, ini boleh sholat taubat malam hari. Cuman kalau boleh berbagi ini karena sholat taubat ini emang ada yang memboleh, ada yang bilang boleh, ada yang nggak ada gitu kan. Cuman gini, kalau ini bagi yang boleh ya Bu ya, kalau yang bilang sholat taubat nggak ada udah di skip aja, nggak usah didengerin, nggak apa. Cuman boleh untuk kita lakukan gini. Ini yang saya baca di pendapatnya Imam Ghazali. Sholat taubat itu yang paling bagus itu antara maghrib sampai isya. Namanya sholat awabin atau sholat taubat. Maghrib sampai isya. Oke, meskipun di luar itu boleh. Kenapa? Ini pendapatnya Imam Ghazali ya. Kenapa antara maghrib sama isya? Karena gini, supaya kita bisa mentaubati diri kita di sepanjang hari, di pagi hari, dari subuh sampai maghrib. Setelah maghrib kita sholat taubat. Supaya apa? Supaya kita itu masih fresh ingatan kita dari amalan-amalan kita di pagi hari. Jadi maghrib itu awab, sholat awab, sholat taubat. Jadi pas maghrib sholat taubat sambil nginget, aku mau lapo wae besok mau pas tuku blonjoan ketemu Bu Fula. Oh iya aku ngerasani kae ya berarti. Oh iya tadi aku minjem uang pas beli wortel mendadak uangnya kurang. Oh iya saya punya utang tak bayar. Terus inget lagi tadi ngapain lagi? Oh ya Allah, bojoku mulai kerja gak tak gawe nete, malah tak kecucui ya. Itu bisa ditaubati Bu. Kalau setiap hari kan masih fresh ya ingatannya. Tapi kalau taubatnya seminggu sekali ya lali. Opo ya minggu lalu ya. Waduh lali ya. Jadi yang diingat itu yang besar-besar aja, yang kecil-kecil enggak. Tapi kalau setiap hari, maka sekecil apapun dosa insya Allah masih ingat gitu. Kalau sebelum tahajud gimana? Sebelum tahajud boleh, makanya tadi sholat itu boleh diucapkan saja. Cuman yang paling baik dari
kitabnya Imam Ghazali yang saya ambil itu adalah antara maghrib sampai isya yang paling baik itu ya, menurut Imam Ghazali. Tapi kalau di lain waktu boleh, lain waktu boleh. Boleh taubat dulu boleh. Dan taubat itu kan nggak hanya sekali sehari ya kan? Boleh sehari mau 2 kali, 3 kali gitu. Sebenarnya taubat itu gini, sholat mutlak, yang penting sholat dengan niatnya sholat ini adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sholat tahajud, sholat hajat, sholat untuk menghajatkan sesuatu itu boleh di malam hari juga. Kenapa sih sholat hajat itu? Sholat hajat itu juga di kapan saja boleh. Taubat, sholat hajat, sholat istikharah itu kapan saja boleh bu. Cuman yang penting tidak di waktu yang dilarang. Setelah subuh, sebelum waktu matahari di atas kepala kita, kemudian setelah asar sampai sebelum maghrib itu nggak boleh. Di lain itu boleh. Tapi kenapa kok banyak yang mengarahkan di malam? Karena malam hari itu waktunya tenang, di hati juga enak, nggak bising orang. Jadi untuk menghajatkan sesuatu, mentaubatkan sesuatu, mengistikharahkan sesuatu, memilih dari 2 pilihan itu lebih nikmat di malam hari, gitu ya. Ya, sekarang sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu memang para ulama mengarahkan lebih baik setelah tidur. Kenapa? Supaya ada upaya lebih, ada apa namanya? Juhud, tahu juhud ya? Apa namanya? Ada upaya ya, ada usaha lebih. Karena harus tidur dulu, harus maksakan melek dulu kan, pas ngantuk-ngantuk pas wena-wena mimpi, harus bangun dan sholat. Nah, itu tahajud, gitu ya. Jadi otomatis yang tahajud itu pahalanya lebih karena ada upayanya. Tapi kalau sekedar qiyamul lail itu boleh saja untuk sholat, dan tahajud itu bagian dari sholat malam. Kebayang bu sampai sini bu? Tidur dulu. Tidur. Ya pernah Pak, nggak tidur, terus ribut Pak. Ya. Nggak bisa tidur. Pernah juga. Nggak apa-apa, itu namanya sholat qiyamul lail. Sebetulnya sholat tahajud itu juga sama qiyamul lail. Cuman tidur dulu itu supaya usahanya kelihatan lebih gitu loh bu. Jadi kalau sholat tarawih itu sebetulnya sama qiyamul lail. Dan tahajud itu bu sebetulnya ya, cuman kita ini kadang sudah termindset kalau tahajud, kalau tarawih harus 11, atau yang satunya tarawih harus 23. Masjidil Haram itu bu, kalau sholat habis isya-nya tarawih itu 23. Kalau malamnya, sholat malamnya 11 rakaat. Berarti berapa coba itu tarawihnya? 23 ditambah 11. Yang dipentingkan itu adalah yang penting kita sholat malam di malam hari Ramadan itu. Paginya kita buat puasa, malamnya sholat malam, gitu ya. Jadi tadi apa pertanyaannya bu? Kalau sudah terawih enggak sholat tahajud itu enggak? Boleh, boleh. Kita itu bukan sholat sunnah itu bukan kayak sholat wajib bu. Kalau sholat saya sudah sholat subuh, bolehkah sholat subuh lagi? Ya nggak boleh, udah sholat subuh. Kalau sudah sholat duhur jam boleh, boleh. Kebayang paham ya bu? Bu paham gitu? Kalau sholat wajib cukup sekali 1 hari. Kalau sholat sunnah boleh, kecuali witirnya. Kalau witir itu cukup sekali di dalam 1 malam. Ya, kalau sholat malamnya jenengan dari habis isya sholat, nggak tidur 2 rakaat terus sampai subuh kuat, monggo boleh. Boleh orang menegakkan malam, bagus, boleh. Pernah juga terus ngaji terus saya Pak, nggak bisa tidur. Iya bagus, boleh bu. Yang penting sholat witirnya cuma sekali saja.
Kalau witirnya itu tadi sudah di sholat taraweh sama imam, tarawehnya cuma sekali sudah, maka kalau malam hari pengen tahajud atau qiyamul lail, ya sudah cukup tahajud, nggak usah witir lagi. Ya. Karena witir itu cukup semalam, cukup sekali di dalam satu malam. Kalau witir habis sisa, enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh Bu, gini ya, nggak apa-apa. Cuman ada baiknya gitu ya. Kebayang nggak Bu ya? Nggak apa-apa, tapi lebih baik. Paham nggak kalimat ini Bu? Ya. Bolehkah saya makan bakso 2 piring? Boleh. Tapi lebih baik cuman 1 biar nggak kekenyangan kayak gitu ya. Kebayang ya? Witir habis isya boleh nggak? Boleh. Cuman lebih baik jadikanlah witir kita itu penutup malam kita. Ya. Kalau kita masih punya harapan nanti saya bisa sholat malam jam 1, ya sudah witirnya nanti di malam hari, di penutupnya. Kalau kita nggak memungkinkan, koyo ya aku nanti malam gak iso tangi, soalnya kekesalan habis perjalanan jauh, ya sudah witirnya malam. Atau menjaga takutnya saya nggak bisa qiyamul lail, saya tutup witir dulu, nggak apa-apa. Lah kok subhanallah malam ditutup witir habis isya, kok malamnya bisa qiyamul lail? Lu wis tak tutup witir piye yo gak apa-apa, sholat aja. Yang penting nggak usah diwitiri lagi. Gampang, paham? Agama itu gampang Bu, nggak usah disuliti. Ya, nggak usah gak bisa terus iki bisa. Sekarang pertanyaannya Bu. Kalau subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Zuhur, asar, isya 4. Maghrib berapa? 3. Kenapa yang maghrib ganjilnya? Kenapa yang maghrib ganjil sendiri, yang lain genap? Ada yang tahu nggak Bu? Belum tahu? PR. Nanti ketemu lagi. Nanti nyuliti petugas yang kudu ngundang lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi satu ya. Masalah ini saya dengar tentang salat kodok, di kodok itu. Salat yang dulu-dulu mungkin tidak pernah dilakukan, terus sekarang dikodok salatnya. Mungkin salat subuh wajib, terus salatnya tambah lagi salat di kodok, itu bagaimana? Di kodok karena apa? Karena dalam perjalanan. Saya pernah dengar waktu di perjalanan di pesawat itu kita kan tayammum dengan sholat dengan posisi duduk. Terus nanti sholatnya bisa dikodok gitu kan. Oke. Jadi gini Bu, itu juga gini ya, kalau hukum fikih Bu, biar kita itu gini, Nabi itu bilang gini, saya itu diutus kepada agama Hanafiyah Samha katanya. Hanafiyah itu tentang akidah. Jadi soal akidah kita harus lurus, nggak boleh syirik. Makanya tadi agak kencang kita bahas tentang kesyirikan, nggak boleh. Harus nyembah Allah tok, nggak boleh ganti akidah. Tapi kalau samha itu namanya toleran. Jadi soal hukum fikih itu memang banyak pendapat dan kita harus banyak membuka hati. Ya? Jadi nanti kalau ada pendapat lek aku gak ngono, ya gak apa-apa, itu pendapat jenengan soal fikih. Kalau pendapat yang lain gak apa-apa, gitu nggih. Jadi gini, kalau ibu tadi saya tahu itu pendapat juga pendapat yang kita pelajari dulu di Syekh Sudan itu. Jadi kalau kita dalam keadaan safar, kemudian kita sholat wajib, maka sholat wajib ketika safar itu tidak jadi gini, jadi sholat wajib itu satu syaratnya harus berdiri. Kalau kita safar kan duduk, maka sholat wajib ketika duduk itu belum bisa menggantikan sholat wajib kita. Ya, tapi ada pendapat nggak apa-apa, sudah cukup. Jadi ketika kita di pesawat sholat subuh dengan duduk, ya sudah. Ketika kita turun pesawat ya nggak perlu ganti lagi, kan sudah sholat tadi. Boleh. Tapi ada yang berpendapat sholat wajib harus berdiri.
Maka tadi yang kita di pesawat sholat subuh itu cuman untuk menghormati waktu subuh. Makanya kita sholat subuh sambil duduk. Tapi subuhnya harus tetap diganti, karena kita belum menggugurkan kewajiban sholat subuh kita. Maka kita harus mengqadha sholat subuhnya. Gitu nggih? Paham ya sampai sini? Kapan mengqadhanya? Ya ketika kita turun, ketika kita sempat langsung kita sholat. Itu mengqadhanya, nggak boleh diganti jauh hari, nggak boleh Bu. Kecuali lupa. Ya. Jadi sholatnya orang lupa itu ketika dia ingat. Lupa itu bisa karena tadi qadha yang lupa, atau ketika kita umpama gini Bu, kita habis maghrib perjalanan jauh, nyampe jam 2 malam, belum sholat isya. Lah kok nyampe di rumah anak kita semua terus ngantuk, tidur, bangun subuh, habis subuh ngopi sama anak kita, ngobrol, ketemu cucu, wah seneng wis kowe lali kabeh. Sampai duhur, habis duhur diajak jalan-jalan, sampai asar, maghrib, habis isya baru pulang. Baru ini, isyaku mah bengi gurung tak sholati ya, ternyata belum sholat isya. Maka ketika itu langsung sholat isya. Kapan? Ketika ingat. Pokoknya pas ingat. Bukan ketika ingat, oh iya aku belum isya, wis engko ae, gak boleh. Jadi sholatnya orang lupa ketika dia ingat. Ketika ingat harus langsung sholat. Ya, jadi itu qadha yang belum disolat. Seperti itu. Tapi kalau qadhanya orang yang haid, kalau haid kan nggak sholat gitu. Nah itu tapi tidak diqadha kecuali puasa. Karena Aisyah bilang, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'mar bi qadha'is shalah. Kita diperintahkan untuk mengganti puasa, tidak disuruh untuk mengganti sholat ketika ada tamu itu. Paham nggak Bu? Ini saya kadang jawabnya emang dari jauh supaya tersusun pikiran kita. Oh ternyata alasannya situ. Oh ya? Jadi kalau misalkan jalannya tuh maghrib sampai isya, sampai subuh, jalannya kan maghrib sampai isya kan akhirnya di perjalanan. Terus waktu subuhnya itu berarti salat subuh langsung maghrib sampai isya. Sholat subuh sampai perjalanan naik pesawat tadi ya. Karena kalau di pesawat itu kan kadang nggak tahu ya, tahu-tahu malam, tahu-tahu terang kan gitu kan. Nah itu sholat maghrib, sholat isya di pesawat, kemudian subuhnya di pesawat, atau turun di bandara, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat maghrib dan isya. Urut, ya tetap diurutkan maghrib dan isya. Tapi karena itu waktu subuh, maka subuhnya dulu diselesaikan. Sholat subuh, kemudian baru maghrib dan isya sebagai qadha yang tadi kita sholat di atas pesawat. Paham ya? Nah, sekarang kembali tadi, sholat maghrib kenapa ganjil Bu? PR aja ya. Ya ini tadabbur saja ya. Ini sebetulnya tidak ada dalam hadis Nabi, nggak ada. Cuman tadabburnya ulama. Kenapa maghrib ganjil? Karena maghrib itu adalah penutup dari waktu pagi. Maka ditutup dengan ganjilnya maghrib. Sebagaimana penutup malam ditutup dengan ganjilnya witir. Cuman ganjilnya pagi wajib sholat maghrib. Kalau ganjilnya malam witir tidak wajib, tapi sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kalau bagi Nabi itu wajib. Sholat witir itu wajib bagi Nabi, tapi bagi umatnya sholat witir tidak wajib. Okay? Nah supaya kita tahu kalau maghrib itu penutupan kita di pagi hari. Makanya paling enak sholat taubat habis maghrib. Bagi yang berpendapat ada sholat taubat. Cukup? Oh, Masya Allah. Pak Banten bisa terlalu semangat jamaah nih. Masya Allah. Nah, luar biasa Bu, istiqomah terus. Masya Allah, ini juga saya senang juga kalau banyak yang sudah
lanjut tapi semangat ngajinya, ibadahnya masih Masya Allah. Tapi jangan sampai diberhentikan di jenengan ya. Anak-anaknya ayo disemangati juga untuk ngaji. Karena yang melanjutkan generasi ke depan itu anak-anak kita, supaya kehidupan ke depan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke ditutup Mak? Ya, tutup doa. Tapi kita berdoa kepada Allah, dan insya Allah berdoa di majelis ilmu ini salah satu tempat dan waktu diijabahkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi lima huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'as salihati a'malina wa la taruddana khaibin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ijtinabah min kulli ma'asi wa dhunub wal khataya. Allahumma amitna 'alal iman wal islam. Allahumma tawaffana ma'al abrar. Allahumma tawaffana ma'al abrar. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Sudan wa fi Sumatra wa fi Aceh wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma akhlis niyatana. Allahumma ja'al kulla ma amilna wa fa'alna ibadatan lana liwajhikal karim. Allahumma qad istawda'na kama 'allamtanahu fartutu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsin anhu ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulatana wulatal muslimin waslih dhata bainihim wa fiqhum bima salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allah Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian tausiahnya. Masya Allah, banyak sekali yang bisa kita ambil ya bunda-bunda. Semoga kita bisa mengamalkan sehingga